Rudi. Rut, ini keadaan kenapa, Rut? Ini yang ada di dalam pusakanya Raden. Awas. Cuma dia yang bisa menangkal dan mengalahkan si makhluk jahat itu. Ada yang pengen disampaikan? Mulai. Iya. Jangan kena meneh. Mulai. Kita coba mendekat, aku nggak terlalu dengar suaranya. Jangan terlalu dekat, Tasya. Jadi ini adalah gertakan dari yang di dalam tubuh Den terhadap si makhluk yang Mulai. Kaden. Mbah. Tahan, tapi Mbah. kenapa? Di pusakaku. Allah maksudnya Muhammad. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bentar kaki. Tunggu. Ya. Ke tempat yang lebih. Boleh diceritain tadi kenapa, Kak? Ya. Jadi Allah. Di batu itu, Tasya. Di batu ini. Tadi kalian sempat berdiri persis di depan batu itu. Ya, Kenapa? di batu itu ada sosok kakek tua. Beda dengan sosok kakek yang tadi kita temui. Sosok kakek yang kita temui di awal itu dengan menggunakan pangsi putih semua dan memakai udeng-udeng putih. Tapi dia positif. Sedangkan sosok ini bisa saya bilang salah satu jelmaan yang mengutus sosok monyet yang kita temui yang dimana melakukan hal pesugihan. Oke, karena tadi pada saat kita komunikasi dengan sosok menyerupai monyet atau kera itu, dia bilang sosok orang tua, tapi Kaden bilang juga bukan sosok yang kita temui sebelum. Berarti Iya. sosok ini yang dimaksud. Ya. Tapi saat ini sudah tidak ada sosoknya. Jadi dia tadi kayak mengancam kita, Yudi. Makanya aku minta kamu untuk jagain Tasya. Dia kayak memegang sesuatu yang dimana sesuatunya itu adalah bentuknya pusaka juga. Dan pusaka saya yang saya pegang, saya coba untuk ajak komunikasi untuk melawan dia. Sosok kayak ini adalah sosok manusia, tapi menjelma menjadi kayak bisa menjelma seperti hewan ataupun apa gitu. Dia mempunyai keilmuannya sangat kuat sekali. Dan wilayahnya itu emang masih di dekat-dekat sini. Pada saat kakak berkomunikasi tadi ada yang disampaikan mungkin oleh sosok. Dia bilang, pada saat saya datang sini, dia akan memberikan sesuatu. Jangan macam-macam dengan saya. Makanya saya coba untuk minta night vision untuk melawan dia sih, Tasya. Oke, aku masih penasaran antara hubungannya sosok ini dengan sosok yang di hutan itu, Kak. Iya, sosok ini adalah yang membuat Kenapa? membuat manusia sempat menjadikan Kera itu ya? Iya. Yang tiba-tiba pada saat manusia itu kembali lagi pulang, justru tubuhnya dipenuhi ya, dengan bulu. betul banget. Tapi mungkin bisa digambarkan saat itu kejadian seperti apa? Apa yang dilakukan oleh orang itu sehingga dia tiba-tiba... Mungkin Rudy coba bisa bantu jelaskan juga. Jadi dia itu, si pelaku itu, awalnya dia sangat terobsesi ingin menjadi kaya. Akhirnya pelaku menemui makhluk ini, kemudian bernegosiasi dan mengadakan sebuah ritual. Dan akhirnya dia disuruh menyiapkan banyak hal termasuk tumbal manusia. Dan kemudian karena dia di kemudian hari nggak bisa menyiapkan
Tumbal lagi. tumbal lagi atau apapun itu yang berhubungan dengan pesugihan tersebut, dia dapat konsekuensi, yaitu dia dikutuk, tubuhnya itu jadi berbulu, berambut seperti kera, dan kemudian perlahan-lahan kewarasannya hilang. Oke, terus kalau fenomena yang tiba-tiba dia hilang baru muncul lagi? Itu diumpeti. Dulu ada gembala kambing, karena gembala mau pulang, mau ngegiring kambing, tiba-tiba di tengah jalan kambing itu hilang, nggak tahu kemana. Oke, diumpetin sama Sosok sosok ini. ini. Dibawa ke alamnya. Oke, jadi dibawa dan justru karena tidak mampu memenuhi syaratnya, ada konsekuensi atau ganjaran yang didapatkan oleh orang yang melakukan tindakan tersebut. Ya, tuh. Tapi pada saat villa ini aktif, itu kejadiannya saat aktif atau setelah terbengkalai? Jadi ini kan sudah lama kosong ya, Tasya. Nah, emang ada yang melakukan hal itu Oke. pada saat ini masih aktif. Dulu banget, dulu banget. Semenjak ini kosong, masih tersimpan lah sosok-sosok itu di sini. Yang buat Tasya penasaran, mungkin boleh dibantu jawab sama Rudi ataupun Kadin, adalah pada saat villa ini dibangun, tidak berapa lama villa ini justru kosong. Ya, Apa yang menyebabkan? jadi sebetulnya ya, kalau pandangan saya lebih jauhnya itu adalah bukan hal yang dibilang kosong ini penyebab pesugihan, tidak, Tasya. Tapi emang kosong itu atas apa ya? Entah, nggak tahu masalah internal ataupun apa. Saya tidak mengetahui hal itu. Tapi bukan soal hal pesugihan. Melainkan, walaupun ini kosong, tapi sudah ada yang melakukan hal yang lain itu, Tasya. Ya, tindakan-tindakan yang bisa dibilang arahnya negatif, Iya. atau hanya untuk kepentingan individu itu sendiri saja. Betul. Ya, tapi kalau di tempat ini sendiri sebelumnya, sebelum villa ini terbengkalai, bisa digambarkan mungkin di sini tuh dulunya apa? Jadi gini, Tasya. Saya nggak tahu kenapa saya mendapatkan sesuatu yang dimana di sini itu banyak sekali juga pusaka-pusaka peninggalan zaman dulu. Mungkin Rudi juga menemukan hal itu ya. Iya, betul. Memang di sini banyak sekali makhluk gaibnya dan juga banyak sekali Aku dengar suara-suara. benda-benda bertuah Ya. yang terdapat di dalam sini. Ya, tuh. Jadi dalam tanah ini Ditanamkan sengaja Iya. di tempat ini. itu berasal dari ratusan tahun lalu yang terkubur. Iya, betul. Dia masuk itu sudah sangat lama sekali, Tasya. Nah, tapi kembali lagi, kita di sini bukan untuk mendapatkan pusaka itu, melainkan emang kita ingin mengetahui soal kejadian-kejadian yang dimana konon katanya pesugihan itu ada di sini. Gitu, Tasya. Berarti memang membuktikan ya bahwa pesugihan itu terjadi di tempat ini. Bahkan kita ketemu sama sosok-sosok yang bisa dibilang ada sosok suruhannya, Iya. ada sosok korban, Iya. dan banyak sosok-sosok lain yang menempati tempat ini. Tapi Iya. untuk mayoritas sosok-sosok yang kita jumpai di sekitar sini, itu memang asli di sini, dari villa ini kosong atau dari villa ini masih aktif? Jadi sebagian emang ada yang asli di sini, contohnya kakek tadi. Hah? Yang kedua adalah pendatang Hmm. atau tamu yang apa ya, hanya lalu lalang aja, yang bisa kita bilang makhluk yang ada di laut itu. Tapi kekuatannya itu emang tidak sangat kuat. Melainkan emang dia suka main sini gitu, hanya main-main sini aja. Dan juga ya kita menemukan sosok yang melakukan hal-hal pesugihan itu, Tasya. Oke, berarti bisa kita simpulkan untuk sosok terkuatnya adalah Yang menganggap di sini penduduk sini bahwa sosok yang paling kuat itu adalah sosok kakek yang tadi bilang. Oke. Di sini aku juga tangkap sebuah perbedaan yang sangat signifikan antara kakek-kakek yang ini dengan kakek-kakek yang kita jumpai Ya. sebelumnya. Ya, Itu kayak memberikan salam. betul. Emang karena tadi tuh banyak hal-hal yang aneh, maaf ya kak, kan mungkin kakak pada saat komunikasi itu kan kakak nggak lihat sekeliling. Ya. Tapi Tasya lihat dengan jelas, itu persis di atas Kaden, itu daunnya goyang. Dan itu cuman hanya daun yang di atas Ya. Kaden aja. Ya. Yang lainnya enggak. Ya, itulah yang apa ya? Itu sedikit yang namanya eksistensi menunjukkan dengan hal-hal kayak gitu, Tasya. Betul. Mereka itu menggerakkan sesuatu dengan tujuan ingin
menunjukkan eksistensinya dan juga untuk membuat kita menarik perhatian kita. Ya. Oke, tapi kan gak mungkin tempat ini selamanya akan seperti ini. Ya. Pasti suatu saat lahan juga akan semakin sempit dan pembangunan akan terjadi di mana-mana. Ya. Begitupun tempat ini. Jika villa ini kembali aktif lagi atau dibangun tempat-tempat lain yang lebih bermanfaat untuk masyarakat sekitar, apa yang harus dilakukan agar meminimalisasikan terjadinya gangguan-gangguan gaib? Ya, sebetulnya kan gini Tasya. Ya, Kak. Untuk segi gaib itu pasti ada. Walaupun sudah di cleansing atau dibersihkan pasti ada. Oke. Nah, yang pastinya adalah dimanfaatkan segi-segi hal yang positif, jangan dikosongin begini aja kayak gitu sih Tasya. Dan apalagi ya, mungkin gue juga ada tambahan kali. Ya, dan juga kita harus jaga perilaku. Jangan kita memang hidup berdampingan dengan para makhluk gaib dan itu kita nggak bisa pungkiri. Ya. Jadi ya saling menghormati, jangan saling mengganggu. Ya. Seperti itu menurut saya. Oke, saling menghormati dan jaga etika juga karena Betul. biar gimana pun ketika kita datang ke sebuah tempat, kita adalah sebagai tamu. Ya. Oke, sambil kita jalan ke sebelah sana kali ya. Ya. Soalnya ini aku takutnya kenapa-napa, ini kanan Ya. kiri kita tuh nggak kelihatan apa-apa dan medannya bahaya. Sekaligus aku mau tanya juga sama Rudi dan Kak Aden. Ya. Untuk lokasi uji berani yang paling cocok di mana ya? Tempat ini Tasya. Wow, Nih, Di yang ini. dekat sini. rumah ini. Ya. Oh, ada batang pohon gede. Kami pun memilih rumah yang terdapat salah satu sosok yang menyerupai kera menjadi lokasi uji berani malam ini. Ada sosok besar, hitam,